Sobat Gensi, siapa yang belum tahu tentang kecanggihan teknologi Jepang? Tentu sudah banyak yang tahu tentang kehebatan Jepang dalam menciptakan maupun mengembangkan sebuah teknologi. Karena Jepang dikenal sebagai powerhouse atau rumah teknologi yang kini berada di garis depan dalam dunia teknologi. Negara yang sangat maju kini telah membuat langkah yang signifikan dalam mengembangkan dan menerapkan robotika di berbagai sektor kehidupan di negerinya. Dan robotika ini telah menjadi bagian yang integral di kehidupan sehari-hari di Jepang. Dari penggunaan di pabrik-pabrik mikro maupun makro, hingga penggunaan di layanan kesehatan serta di kehidupan rumah tangga. Selama bertahun-tahun akhirnya kini Jepang berhasil mampu bersaing dengan negara lain dalam kreasi robotikanya yang luar biasa. Pada baru-baru ini Jepang memamerkan robot humanoid yang berfungsi penuh, mampu melakukan berbagai tugas dengan perpaduan teknologi robotik dan AI ini. Jepang mampu merancang robot yang bisa dioperasikan untuk mempermudah serta membantu pekerjaan manusia. Perlu diketahui inovasi robotika humanoid ini sudah sejak lama, sekitar tahun 1950-an. Serta robot biologi yang mereka ciptakan sudah didesain atau dirancang sedemikian rupa agar gerak-geriknya menyerupai manusia pada umumnya. Robot ini dapat diajak interaksi seperti berbicara serta gerakan mata yang mampu berkedip-kedip layaknya manusia pada umumnya. Yang menarik, setelah peluncuran launching robotika tersebut, antusias pembelinya pun naik pesat hingga sampai nilai angka penjualannya pun memecahkan rekor. Salah satu perancang robot ini pun sangat terkejut dan senang karena sebuah mahakaryanya kini banyak diminati oleh orang-orang. Perancang robot pun mengatakan bahwa sesungguhnya target pemasaran robot ini sebenarnya ditujukan bagi mereka-mereka para pecinta anime atau manga. Menurutnya, setiap pembeli yang akan membeli robot tersebut dapat meminta atau mengkustomisasi bentuk sesuai keinginannya. Misalnya saja pembeli menginginkan bentuk fisik robot seperti cosplay tertentu, maka sang perancang akan berusaha merancang sedemikian rupa agar mirip sesuai dengan keinginan pembelinya. Robot tersebut telah dilengkapi teknologi AI serta remote control, sehingga robot ini dapat dioperasikan sesuai dengan instruksi pemiliknya. Mungkin Sobat Gensi banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuan dan maksud diciptakannya robot tersebut? Menurut para ahli di Jepang, robot tersebut diciptakan untuk menyeimbangkan kesenjangan gender. Mengingat jumlah angka kelahiran bayi di Jepang antara laki-laki dan perempuan mengalami kesenjangan yang begitu besar, dan juga didorong oleh pemenuhan kebutuhan masyarakatnya pada tingkat fisik maupun psikologis, terkhusus bagi mereka yang belum memiliki pasangan. Mereka mengaku menginginkan robot ini karena untuk banyak menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah mereka. Jadi pekerjaan yang biasanya pekerjaannya dilakukan oleh ART atau asisten rumah tangga kini dilakukan oleh robot tersebut. Serta dilansir, robot tersebut dapat dijadikan sebagai teman bagi mereka yang kesepian di dalam rumah. Seiring sejalan kemajuan teknologi, banyak pembeli yang menginginkan robot tersebut dapat memberikan pelayanan yang penuh pada pemiliknya, seperti halnya memberi pelayanan kebutuhan biologis pada umumnya. Jadi, ke depan mungkin akan ada robot yang dirancang khusus seperti manusia pada umumnya, yang dapat menjalankan multitasking, di suatu sisi menjadi partner kerja dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan kantor dan lainnya. Di sisi lain, robot tersebut dapat bisa menjadi partner hidup, yaitu bisa memberikan pelayanan biologi bagi setiap pemiliknya. Sepertinya kolaborasi pencipta robot tersebut harus berkolaborasi dengan pencipta boneka seks ya, agar dapat merancang robot yang benar-benar seperti manusia pada umumnya. Cuma bedanya robot tersebut tak berperasaan. Bagi para kalian korban perasaan dari pasangan yang sebelumnya,
tentu agak setuju dengan adanya terobosan ini karena bisa memiliki partnership yang luar biasa yang mungkin tidak akan menyakiti kalian. Namun, di sisi lain, robot tersebut dapat menjadi ancaman bagi mereka kaum profesional. Karena cepat atau lambat, banyak pekerjaan yang secara langsung tergeser karena digantikan oleh robot humanoid tersebut. Kalau menurut kalian bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Waktu terus berjalan dan kita tak mungkin bisa mengelak dari perubahan serta kemajuan teknologi tersebut. Namun jangan pernah khawatir tentang peristiwa maupun tragedi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tak perlu cemas maupun terlalu mengkhawatirkan, cukup gali potensi, informasi, serta upgrade skill kemampuan diri kalian masing-masing. Lakukan perubahan dan perbaikan kualitas diri dari sekarang. Karena kalian yang sekarang adalah apa yang kalian lakukan di masa lalu, dan kalian nanti adalah apa yang akan dilakukan di masa kini. Tetap semangat menjalani kehidupan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat serta memberi sedikit pencerahan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.